Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BEM Universitas Nurul Jadid, kembali lagi bersama kami podcast Sinar Cendekia. Pada kali ini kita akan membahas tentang membaca tantangan dan peluang dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Rupanya pada kali ini kita tertarik untuk membahas dalam aspek pendidikan. Pada hari ini kita akan ditemani oleh dosen yang sangat luar biasa. Beliau punya pengalaman yang sangat banyak juga di risetnya. Kita ditemani oleh Bapak Ahmad Sahida, PhD. Ya, terima kasih. Baik Bapak, dari kami pertama adalah apa saja sih tantangan yang kita punya dalam aspek pendidikan untuk mendukung bagaimana Indonesia ini ke depannya? Ya, karena topik kali ini kita bicara tentang indeks pembangunan manusia, di mana pendidikan itu salah satu variabel penting selain ekonomi dan kesehatan. Tentu ada banyak tantangan ya. Yang pertama adalah akses yang tidak merata, sehingga ada apa yang disebut dengan jurang antara Jawa yang mempunyai fasilitas cukup baik dan pulau-pulau seperti Kalimantan, apalagi Papua ya, sehingga itu akan menyebabkan akses tidak merata ya. Yang kedua adalah terkait dengan institusi itu sendiri, pendidikan. Jadi kalau pendidikan kita tidak ada perubahan, maka apapun fasilitasnya sebenarnya tidak akan mengubah murid, mahasiswa, atau peserta didik yang lain. Karena apa? Perubahan itu tidak hanya datang dari materi sebenarnya, maksudnya materi pembelajaran, fasilitas, tapi juga dari wiroh, ya. Passion dalam bahasa Inggrisnya, dari guru atau dosen. Jadi dua tantangan itu yang akan saya sorot. Selain tantangan itu, kira-kira apakah tantangan ketimpangan akses itu sekarang masih seperti dulu atau sudah lebih baik kira-kira Bapak? Oh, tentu ada perubahan ya. Kita harus mengakui bahwa sejak era kemerdekaan kita telah menerima banyak perbaikan ya. Harus diakui di era Soeharto dengan banyaknya sekolah itu sebenarnya pemerataan itu menjangkau ya banyak pelosok, tetapi pemerataan belum sepenuhnya. Di hari ini sebenarnya kalau kita memang mau melakukan perubahan, kita harus memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi digital, agar apa yang ingin kita ubah itu bisa memanfaatkan misalnya jaringan internet ya. Kenapa? Karena itu yang bisa mengatasi tembok, batas antara Jawa dan di luar Jawa. Jadi itu yang bisa dilakukan. Mungkin itu bisa dilakukan di daerah-daerah perkotaan. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana dengan daerah-daerah yang sangat sulit untuk menjangkau jaringan. Kira-kira dari Bapak? Oh iya, itu juga menjadi perhatian kami sebab banyak mahasiswa saya juga tinggal di pelosok ya, yang jaringannya tidak begitu baik. Oleh karena itu yang mungkin dilakukan adalah mungkin ya, yang saya bisa usulkan adalah berlangganan Starlink, karena relatif jaringan ini bisa menjangkau pelosok tanpa diribetkan oleh kabel misalnya ya. Dengan demikian anak-anak yang ada di pelosok bisa mengakses materi pendidikan itu melalui jaringan internet. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Nadiem kemarin dengan Chromebook itu sebenarnya bagus ya. Ini hanya soal bagaimana manajemen saja. Nah, kalau manajemen pendidikan kita tidak diurus dengan baik, maka ide-ide besar yang selama ini digulirkan oleh banyak intelektual, sarjana, pemangku kepentingan itu tidak akan efektif. Jadi tantangan yang lain adalah memang manajemen pendidikan kita, dan syukurnya adalah Unuja misalnya, dia kan punya prodi manajemen pendidikan. Jadi apapun fasilitas dan keberadaan gurunya itu juga perlu ditopang oleh manajemen yang baik. Kalau tidak, maka pengurusan pendidikan kita dengan banyak fasilitas, dengan banyaknya guru yang bersertifikasi misalnya, itu tidak akan membantu. Jadi kita perlu manajer pendidikan. Jadi solusi yang terdepan yang harus kita lakukan bagaimana manajemen pendidikan ini? Iya, betul ya. Selanjutnya selain kesenjangan akses Pak, salah satu tantangan di pendidikan kita hari ini adalah bagaimana kualitas guru. Karena seperti yang kita ketahui bersama Bapak, gaji guru honorer itu sangatlah kecil. Itu kemudian menyebabkan semangat guru untuk mengajar semakin minim.
Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak menanggapi fenomena ini? Saya memahami bahwa itu tantangan besar. Ada dua isu sebenarnya di sini. Yang pertama struktural. Jadi dari pemerintah itu perlu intervensi agar dana pendidikan itu betul-betul bisa membantu para guru, termasuk honorer. P3K itu kan juga terbatas. Yang kedua kultural. Ini yang perlu kita juga pahami bahwa banyak guru yang mengajar karena alasan pengabdian, komitmen terhadap pengembangan pendidikan. Jadi keduanya harus berjalin ya secara kokoh ya, tidak hanya bahwa gaji cukup, tapi pengabdian tidak hadir. Saya pikir uang tidak bisa membeli segalanya. Jadi pendekatan kultural dan struktural itu mesti dijalankan secara serentak. Ya. Mungkin salah satu contoh pendekatan kultural bagaimana guru itu bisa dengan pengabdiannya dengan baik, bagaimana Bapak? Oh ya. Kira-kira. Sebenarnya pengabdian itu dimiliki oleh siapa saja. Tapi menjadi relevan kalau saya bercerita bagaimana kata pengabdian di sekolah-sekolah pondok pesantren itu mendapat tempat yang istimewa. Bukan hanya keberkahan yang ingin diraih, tapi ada yang jauh lebih besar di pondok pesantren itu bagaimana kehadiran guru, dosen itu ingin betul-betul membantu ya. Masyarakatnya aja keluar dari kebodohan ya, keterbelakangan. Jadi ada ruh pendidikan yang hadir menurut saya di pondok pesantren itu, karena memang kalau jiwa itu tidak hadir, kalaupun lah ya nanti semua guru misalnya mendapatkan pendapatan yang memadai, tetapi ruhnya tidak hadir, saya pikir itu tidak akan membantu. Karena apa? Karena nilai-nilai yang semestinya menjadi tunjang pendidikan juga mesti dihayati dan dialami dan diamalkan. Karena apa? Ini terkait juga dengan tujuan pendidikan sebenarnya. Kan kalau kita membaca banyak literatur tentang filsafat pendidikan, itu kan ada dua sebenarnya tujuan pendidikan. Yang pertama adalah karakter ya. Iya, karakter. Nah, kalau kemudian karakter yang ditanam itu lahir dari motivasi uang misalnya, saya pikir nggak akan terwujud karakter itu. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan keterampilan. Nah, keterampilan itu adalah ya kemampuan anak didik untuk bekerja. Nah, bekerja itu sesuai dengan di mana dia tinggal. Makanya Freire itu pernah menegaskan keberhasilan pendidikan ketika anak didiknya mampu mengembangkan tanah di mana dia hidup. Oleh karena itu lebih jauh saya ingin menjelaskan di sini adalah kalau kita mengajar di Python misalnya ya, maka seluruh pemangku kepentingan ya itu menggerakkan Civitas Akademika, kemudian murid, santri, bagaimana kita mengembangkan keadaan di Python ya, terkait dengan pertanian misalnya. Jadi disinilah pengabdian itu menjadi relevan kemudian. Jadi tidak melulu bahwa pendapatan itulah yang menentukan keberhasilan sebuah pendidikan. Salah satu tantangan yang ditemui lagi oleh beberapa guru ya Pak, ada beberapa guru yang sangat ingin inovasi di sekolahnya atau ingin banyak inisiatif, tapi kemudian disalahpahami oleh beberapa pihak yang ada di sekolah itu. Akhirnya ketika inovasi itu hadir tapi terhalang. Ada juga beberapa guru yang punya inovasi tapi kemudian melupakan nilai-nilai yang harus ditanam. Gitu, karena terlalu banyak akulturasi dengan budaya barat mungkin, jadi akhirnya melupakan nilai-nilai agama seperti nilai-nilai pesantren gitu. Bagaimana kiranya? Ya, kunci dari keberhasilan pendidikan ya, karena indeks pembangunan manusia itu terkait dengan bagaimana pendidikan bisa maju, salah satunya inovasi, itu kata kuncinya. Karena kalau kita tergantung dengan apa yang telah diberikan oleh kebijakan pusat misalnya, itu tidak cukup. Karena bagi saya sebagai penggiat pendidikan, pusat itu memotret gambar besar ya. Gambar kecilnya itu adalah para dosen yang mengajar di sini. Maka inovasi perlu dihadirkan. Nah, inovasi kalau tidak dihadirkan, jadi kelas itu akan menjadi laboratorium mini di mana dosen itu mengandaikan bahwa mahasiswanya harus menjadi ini. Kemudian guru itu memastikan muridnya harus begini. Jadi kreativitas itu tidak hadir. Padahal inovasi itu berasal dari kreativitas. Dan mungkin saya perlu kutip di sini ya apa kata Fyodor Dostoyevsky ya, the suffering fuel creativity. Jadi penderitaan itu bisa melahirkan kreativitas kalau kekurangan fasilitas ya.
kemudian kekurangan pendapatan dijadikan alasan, maka itu tidak cukup. Karena apa? Penderitaan itu mesti difahami dan ditafsirkan kembali. Kalau itu dihadirkan sebagai penderitaan dalam pengertian Dostoyevsky, maka itu melahirkan kreativitas. Oleh karena itu, inovasi itu kunci. Nah, kedua, soal bahwa mungkin akan mendatangkan respon tidak positif, itu perlu dikomunikasikan. Mungkin inovasinya bertentangan dengan nilai lokal, itu perlu dibicarakan. Saya pikir keberhasilan pendidikan ini soal komunikasi juga. Karena apa? Di tahun 2050 ya, itu mahasiswa tidak hanya mempunyai keterampilan dalam bidang kognisi, tapi juga kemampuan komunikasi. Nah, kalau di ruang akademik komunikasinya tidak baik, saya bisa membayangkan keterampilan komunikatif itu tidak akan diraih. Jadi sebenarnya ini soal bagaimana seluruh pihak itu menggelar ya komunikasi satu sama lain. Nah, tentu saja komunikasi yang ideal itu adalah kita setara. Kemudian yang paling penting itu adalah apa yang disebut dengan kesepahaman minimal ya. Nah, itu pikiran Habermas. Jadi kalaupun berbeda, ada nggak yang kita bisa sepakati agar inovasi yang disodorkan itu bisa diterima semua pihak. Saya tahu ya, di banyak lembaga pasti ada banyak pikiran, banyak perbedaan. Tapi dengan komunikasi yang baik, ya orang menunda idealismenya masing-masing, kita mau mendengar orang lain, pasti kesepakatan itu diraih. Ya, tentu kesepakatan minimal, tidak ya semua gagasan saya bisa realisasikan di sini tentu saja ya. Saya harus mendengar orang lain misalnya, sehingga nanti orang lain juga tergerak bahwa ini soal komunikasi saja ya. Jadi tidak ada nilai-nilai yang dilanggar. Kan nilai-nilai itu sebenarnya kalau saya sih sebagai penganut nilai-nilai kosmopolitan, sebenarnya ada nilai universal yang bisa kita kerjakan bersama. Tetapi cara kemudian bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain itu terkait dengan kearifan lokal. Ya itu. Jadi solusi selanjutnya adalah bagaimana inovasi itu kita sampaikan dengan baik kepada orang lain. Betul. Agar bisa diterima sesuai dengan dawahnya pengasuh ya. Apa yang disampaikan dengan hati maka akan mudah diterima di hati gitu. Ya, hati mesti hadir. Karena kata Aristoteles dijelaskan pendidikan yang tidak mendidik hati itu gagal. Jadi tidak hanya pikiran ya betul. Tidak hanya pikiran tapi juga hati. Ya. Yang pertanyaan terakhir dari kami Bapak, kira-kira akhir-akhir ini karena mudahnya fasilitas dan juga akses itu semakin banyak dibuka, kayak hadirnya aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan pada awalnya gitu. Tapi kemudian akhirnya yang sangat memudahkan itu menjadikan mahasiswa atau pelajar itu enteng, maksudnya menggampangkan belajar. Jadi misalnya ada tugas atau apa, bisa nanti. Soalnya kan ada ChatGPT gitu Bapak. Kira-kira apakah ini sesuai dengan kan awal diciptakan ChatGPT itu agar mahasiswa semakin mudah belajar, bukan malah semakin menunda-nunda pekerjaan gitu Bapak? Ya, saya tahu karena saya dosen, saya membaca makalah mahasiswa. Dan yang perlu disampaikan di sini, saya juga menggunakan ChatGPT, DeepSeek, Gemini belum, Bard pernah, yang punya Google itu. Dan ingat, di dalam filsafat itu yang diajarkan adalah kemampuan bertanya. Kalau prompt yang kita gunakan itu tidak tepat, maka hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dalam kerangka filosofis, kita harus memahami teknologi, kecerdasan buatan itu secara kritis. Karena apa? Dia bisa menjadi kutukan. Nah, kalau menjadi kutukan, maka nanti mahasiswa yang bisa mengerjakan tugas dengan baik, dia tidak akan kritis. Artinya apa? Ya samalah sebenarnya. ChatGPT dan aplikasi kecerdasan buatan itu seperti pisau. Kapan dia digunakan dan kapan tidak. Dan untuk apa dia digunakan. Nah, peran dosen, peran institusi pendidikan di mana dosen berhikmat, sekarang itu ditantang betul. Bagaimana mahasiswa itu tidak menyalahgunakan ChatGPT untuk memudahkan tugasnya, kemudian mengentengkan tugasnya. Karena apa? Bisa jadi ya hasilnya bagus, tapi ketika presentasi tidak bagus. Karena apa? Dia kan dituntut menyampaikan secara lisan. Kan nggak mungkin melihat ChatGPT terus-menerus. Sehingga kelancaran dalam berkomunikasi itu akan terhambat. Jadi tetap saja saya menyarankan bahwa membaca itu kunci. Membaca yang baik adalah menulis.
Ketika menulis tidak baik, pasti membacanya keliru. Ketika menulis itu tidak dilakukan dengan saksama dan cermat, pasti akan hasilnya buruk. Mungkin kita menggenggam satu lembar ijazah, tetapi tidak akan berhasil kalau kemudian itu lahir dari kecerdasan buatan. Oke. Jadi kuncinya adalah banyak membaca, gitu, Ya, Pak. betul. Tapi di sini tantangan selanjutnya, Pak, ketika kita memberikan kunci banyak membaca, pada faktanya mahasiswa kita mahasiswa atau pelajar kita kadang melupakan membaca. Ya. Karena sekarang sudah banyak informasi yang bisa didapat dari video pendek di Ya, sosial media itu, betul, Pak. ya. Jadi bagaimanakah caranya supaya kita ini seimbang? Ya. Jadi kalau membaca buku yang terlihat tekstual, kita takut ketinggalan zaman, tapi kalau terlalu banyak reels itu nanti kita tidak akan berdasar gitu pemahamannya kita. Ya, keseimbangan kunci, saya setuju. Jadi ini tugas bersama agar mahasiswa bisa meluangkan waktu mengkonsumsi hasil dari kecerdasan buatan, tetapi membaca di perpustakaan buku fisik itu perlu. Itu saran saya. Kalau kemudian jantung perpustakaan itu mati, perpustakaan itu, maka pendidikan juga mati. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin sekian dari podcast Sinar Cendekia kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.